Tepat seminggu yang lalu, pada 8 Maret 2025, Amsterdam akhirnya memiliki katedral dengan diresmikannya Basilika Santo Nicolaas sebagai ko-katedral Keuskupan Haarlem Amsterdam. Setelah sekian lama, gereja ikonik ini kini berbagi peran dengan Katedral Santo Bavo di Haarlem sebagai pusat rohani keuskupan. Kota ini bukan hanya pusat ekonomi dan budaya, tetapi juga memiliki warisan rohani dan intelektual yang mendalam. Banyak gereja, biara, dan tempat ibadah lainnya masih aktif hingga saat ini, memberikan ruang bagi warga dan wisatawan untuk menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu perjalanan iman di kota ini adalah Basilika Santo Nicolaas, sebuah gereja Katolik yang menjadi pusat kehidupan rohani umat Katolik di Amsterdam. Pada hari Sabtu 8 Maret 2025, pukul 12 siang waktu di Amsterdam, Monsinyur Jan Hendriks, Uskup Haarlem Amsterdam, secara resmi menduduki tahta keuskupannya dalam misa pontifikal di Katedral Baru Santo Nicolaas. Perayaan ini dimeriahkan oleh Kapela Nikolai dan anggota Basilika Consort bersama para pemain alat musik tiup dari orkestra Concertgebouw. Dalam upacara ini, Uskup Hendriks didampingi oleh Kardinal Wim Eek dan Monsinyur Jan Lim Chua, perwakilan diplomatik tertinggi Paus di negara tersebut. Ia juga disertai oleh seluruh imam dan diakon dari keuskupan, serta banyak pejabat gerejawi dan sipil. Dengan peristiwa ini, Basilika Santo Nicolaas yang terletak di seberang stasiun pusat Amsterdam akan mendapatkan status sebagai ko-katedral. Sementara itu, tahta utama keuskupan Haarlem Amsterdam tetap berada di Katedral Santo Bavo di Haarlem. Sebagai bagian dari peningkatan status Basilika Santo Nicolaas, sebuah artefak bersejarah dipindahkan ke sana, yaitu kursi uskup pertama dari Haarlem yang berasal dari abad ke-19. Kursi ini sebelumnya disimpan di Museum Katedral di Haarlem dan memiliki desain unik dengan ornamen griffin, makhluk mitologis yang melambangkan kekuatan dan kewaspadaan. Kursi ini pernah digunakan oleh Uskup Franciscus Josephus van Vree, uskup pertama Haarlem, setelah pemulihan hierarki gereja Katolik di Belanda pada tahun 1853. Keputusan untuk memindahkan kursi ini ke Amsterdam memiliki makna simbolis yang kuat. Tidak hanya sebagai penghormatan terhadap sejarah gereja Katolik di Belanda, tetapi juga menegaskan peran Basilika Santo Nicolaas sebagai pusat rohani yang semakin berkembang. Tahta ini memiliki nilai sejarah karena dipakai setelah lebih dari 270 tahun larangan terhadap praktik Katolik secara terbuka di Belanda. Pengukuhan tahta ini menjadi simbol atas kehadiran Katolik yang telah berlangsung selama berabad-abad di ibu kota, di mana asal-usul, status kota, dan masa kejayaannya memiliki keterkaitan erat dengan gereja. Apa sebenarnya ko-katedral itu? Dalam struktur gereja Katolik, sebuah katedral adalah gereja utama dalam suatu keuskupan, tempat tahta uskup berada. Namun dalam beberapa keuskupan ada lebih dari satu gereja yang memiliki status istimewa. Disinilah istilah ko-katedral muncul. Ko-katedral berarti gereja yang berbagi status katedral dengan gereja utama dalam satu keuskupan. Dalam hal ini,
Katedral Santo Nicholas kini menjadi gereja utama kedua dalam Keuskupan Haarlem, Amsterdam, bersama dengan Katedral Santo Bavo di Haarlem. Status ini memberikan Basilika Santo Nicholas peran yang lebih besar dalam pelayanan liturgi dan keuskupan, sekaligus menegaskan pentingnya kota Amsterdam dalam kehidupan rohani umat Katolik di Belanda. Amsterdam semakin memperkuat identitasnya sebagai pusat kehidupan rohani Katolik di Belanda. Basilika ini sendiri telah menjadi salah satu gereja paling ikonik di Amsterdam. Dengan dipindahkannya kursi bersejarah ini, Basilika Santo Nicholas semakin meneguhkan posisinya dalam sejarah gereja Katolik di negeri kincir angin ini. Gereja Santo Nicholas dibangun antara tahun 1884 hingga 1887. Gereja Santo Nicholas dirancang oleh arsitek Adrianus Blaise. Gereja ini didedikasikan untuk Santo Nicholas, santo pelindung para pelaut, yang juga merupakan santo pelindung kota Amsterdam. Selama bertahun-tahun, gereja Santo Nicholas menjadi simbol ketahanan iman Katolik di Belanda, terutama setelah era reformasi ketika banyak gereja Katolik diubah menjadi tempat ibadah Protestan. Seiring berjalannya waktu, gereja ini terus menjadi salah satu tempat ibadah terpenting di Amsterdam. Gereja Santo Nicholas memiliki banyak keunikan yang menjadikannya salah satu bangunan religius paling mengesankan di Amsterdam. Salah satu daya tarik utama adalah kubah besar yang megah yang dihiasi dengan jendela kaca patri yang menggambarkan kehidupan Santo Nicholas dan adegan-adegan dari Alkitab. Di dalam gereja kita dapat menemukan altar utama yang indah yang menampilkan patung Kristus diapit oleh dua patung besar, Santo Petrus dan Santo Paulus. Selain itu, organ gereja yang luar biasa, salah satu organ gereja terbesar di Belanda yang dibangun oleh perusahaan Jerman Wilhelm Sauer pada tahun 1889. Masih digunakan untuk berbagai acara liturgi dan konser musik klasik. Selain arsitektur dan karya seni yang memukau, gereja Santo Nicholas juga menyimpan beberapa relikwi penting. Salah satunya adalah relikwi Santo Nicholas yang berasal dari abad pertengahan. Relikwi ini merupakan bagian dari peninggalan suci yang diyakini berasal dari tubuh Sang Santo. Di sekitar gereja terdapat juga beberapa patung yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi, seperti patung Bunda Maria yang dihormati oleh banyak umat Katolik Belanda, serta patung Santo Antonius dari Padua yang terkenal sebagai pelindung orang-orang yang kehilangan sesuatu. Gereja Santo Nicholas di Amsterdam bukan sekedar bangunan bersejarah. Ia adalah saksi perjalanan iman yang telah bertahan di tengah arus zaman. Kini dengan diresmikannya sebagai Ko-Katedral Keuskupan Haarlem Amsterdam, gereja ini memasuki babak baru, menjadi lebih dari sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat kehidupan rohani yang semakin berdenyut. Keindahan arsitekturnya, sejarah yang kaya, dan peran barunya sebagai Ko-Katedral mengingatkan kita bahwa iman bukan sesuatu yang statis, melainkan terus tumbuh dan berkembang. Inilah warisan iman yang hidup, yang terus menyala di hati umatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.